Cerita dimulai di tengah hutan liar. Saat itu, Okicha, seorang pemuda, sedang berjalan dengan semangat memasuki hutan, meskipun sepanjang jalan dipenuhi dengan duri dan digigit nyamuk berkali-kali. Tetapi, dia tetap melanjutkan langkahnya, seolah-olah dia sedang berusaha mencari sesuatu di hutan ini, hingga akhirnya dia menemukan ayahnya dan desa suku tertentu. Kemudian, gambar beralih ke kamar Oki. Setelah dia kembali dari hutan dengan botol yang berisi sesuatu, dia mengatakan bahwa awalnya dia pikir dia tidak akan selamat karena perjalanan itu sangat berbahaya. Sukio, temannya yang mendengarkan, bertanya apakah dia benar-benar berisiko mati hanya untuk membawa pulang botol aneh ini, dan apa isi di dalamnya. Oki menjawab bahwa di dalam botol itu adalah madu dan melanjutkan cerita bahwa dia mendapatkan madu ini dari suku tertentu, yang merupakan madu yang berasal dari tanaman tertentu, yang harus diambil dengan risiko besar. Namun, madu ini rasanya sangat enak, seolah-olah itu adalah air dari Tuhan. Mendengar itu, Sukio bertanya apakah rasanya enak sekali. Sebelum Oki mencelupkan jarinya untuk mencicipinya dengan nikmat, dia mengingatkan Sukio untuk tidak tertangkap saat memakan madu tersebut, seperti yang diingatkan oleh suku. Namun, Sukio tidak berpikir banyak, karena menganggap itu hanya mencicipi madu saja, tidak perlu ada ritual atau kehati-hatian. Setelah Studio mencicipi madu itu, pupil matanya melebar, dan ekspresinya menunjukkan bahwa dia belum pernah merasakan sesuatu yang semenyenangkan ini sebelumnya. Keesokan harinya, Suzukyo mengajak teman-teman dekatnya untuk mencoba madu yang paling enak di dunia. Namun, ketika mereka tiba, tampaknya Oki tidak ada di rumah karena rumahnya terkunci. Melihat hal itu, Kameda, teman lainnya, memutuskan untuk masuk melalui jendela meskipun ada peringatan dari Sergio. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, mereka menemukan botol madu yang diceritakan oleh Suzukyo. Suzukyo meminta semua orang untuk mencicipi sedikit saja karena takut Oki marah. Ketika semua orang mencoba madu itu, mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa dan rasa yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, yang membuat keinginan mereka semakin meningkat dan ingin memakannya lagi. Kameda bahkan mengatakan bahwa dia akan menghabiskan semuanya, tetapi Suzukyo berusaha menahannya. Selama percakapan itu, Nana berkata bahwa dia mencium bau busuk dari sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang membusuk. Dia pun berjalan keluar untuk mencari sumber bau itu dan menemukan noda dari sesuatu yang tertekan di dinding. Ketika semua orang mengikuti dia untuk melihat, mereka melihat lembaran yang bau busuk yang baru saja terkelupas dari dinding jatuh ke lantai. Melihat itu, dalam hati mereka berpikir bahwa itu mungkin adalah tubuh Oki yang telah diapa-apakan. Meskipun mereka berpikir demikian, tidak ada satupun yang berani mengungkapkan pendapat itu. Akhirnya, seseorang berkata bahwa mereka tidak tahu itu apa, tetapi mereka harus segera keluar dari tempat itu. Namun, saat semua orang mulai berjalan keluar, Suzukyo tersandung pada sebuah peta yang terletak di atas meja dan memutuskan untuk mengambilnya. Akhirnya, mereka berhasil mengeluarkan semua madu dan menuangkannya ke dalam botol untuk semua orang. Ketika Suzukyo mengetahuinya, dia terkejut tetapi tidak bisa berbuat banyak karena sebagian besar teman-temannya setuju dan ingin memakan madu itu lagi. Semakin mereka makan madu, semakin mereka merasa nikmat dan tidak bisa berhenti, hingga muncul rasa penasaran. Dari mana Oki mendapatkan madu yang enak ini? Pada saat yang sama, Yasumin yang sedang mencicipi madu juga penasaran tentang asal-usulnya. Namun, tiba-tiba, tubuhnya seolah-olah terkena sesuatu yang menghancurkan tubuhnya hingga hancur di depan teman-temannya yang sedang menikmati madu. Hal ini membuat semua orang terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Melihat itu, Liliko berkata bahwa mereka harus segera melapor ke polisi karena ruangan tempat mereka berada adalah miliknya. Namun, mereka menahannya karena tidak ingin menambah masalah. Karena saat ini, mereka yakin bahwa Oki dan Yasumin pasti mengalami hal yang sama, yaitu terkena sesuatu. Setelah itu, yang tersisa berkumpul di luar rumah untuk berdiskusi, membahas bagaimana kejadian luar biasa ini bisa terjadi, atau apakah mereka semua terjebak dalam mimpi. Liliko mendengar itu dan berkata bahwa ini pasti mimpi, dan madu ini juga mungkin mimpi. Saat dia berbicara, dia membuka botol madu dan memakannya. Pada saat madu menetes dari jarinya
dan menyentuh lidahnya, tubuhnya hancur di tengah teriakan teman-temannya yang tersisa. Tragedi itu membuat Suzukyo menyadari bahwa apa yang terjadi pasti ada hubungannya dengan madu. Karena sebelumnya, Oki pernah memperingatkan mereka bahwa jika ingin makan madu, mereka harus melakukannya tanpa tertangkap. Ini adalah peringatan dari suku yang memberikan madu kepada Oki sebelum dia keluar dari hutan. Oki sendiri tidak percaya dan akhirnya hancur saat makan madu, sama seperti Yasumin dan Liliko. Setelah kejadian itu, yang tersisa tidak berani lagi memakan madu. Tetapi rasa enak dari madu yang mereka makan sebelumnya telah merusak selera mereka, sehingga apapun yang mereka makan terasa hambar dan tidak enak dibandingkan dengan madu itu. Hal ini membuat Nana dan Suzukyo sangat kurus. Suzukyo memberitahu Nana bahwa sekarang ada orang yang menemukan mayat teman-teman mereka yang hancur, dan masih ada berita bahwa teman-teman mereka mulai mati satu persatu. Nana berkata bahwa teman-teman yang mati pasti karena mereka mencoba madu, dan selain dia dan dirinya yang tidak memberikan madu kepada orang lain, tidak ada yang lain selain Kameda yang pasti bertanggung jawab. Begitu mereka berbicara, Kameda datang menyapa dan mengatakan bahwa mereka berdua terlihat sangat kurus, mungkin karena tidak bisa makan. Mereka menjawab bahwa selain madu itu, tidak ada yang enak bagi mereka, tetapi itu juga berbahaya. Lalu, Kameda berkata bahwa masalahnya adalah bagaimana cara memakannya tanpa tertangkap. Kameda sendiri telah mencoba berbagai cara, baik tertangkap maupun tidak, dan dia merekomendasikan untuk membagikan madu kepada teman-temannya untuk dicoba, meskipun itu seperti membunuh orang yang tidak tahu apa-apa. Dia mengatakannya dengan wajah yang tenang, membuat Nana dan Sukio terkejut. Meskipun Kameda telah membagikan banyak madu, dia tidak mendapatkan informasi tambahan. Namun, saat mereka sedang berdiskusi karena rasa lapar, Nana tidak tahan lagi dan berteriak bahwa dia akan mengambil madu, membuka toples, dan mencelupkan jarinya untuk memakannya. Hal ini membuat Kameda dan Sukio terkejut karena takut dia akan hancur seperti yang lain, tetapi dia tidak apa-apa dan berteriak bahwa rasanya sangat enak. Melihat Nana baik-baik saja, Sukio pun mengambil botol madu dan meminumnya dengan cepat. Tubuh Sukio hancur di depan Nana, membuatnya memperhatikan sesuatu. Dia berkata bahwa dia melihat sesuatu yang besar menghantam Sukio. Sebelum dia tertawa seperti orang gila, dia juga yakin bahwa dia tahu cara melindungi diri agar tidak hancur saat memakan madu. Dia berpikir bahwa apapun yang akan menghancurkannya, jika dia makan di dalam sungai, dia pasti akan melihatnya, sebelum itu mendekatinya. Namun, pemikiran itu mengubah hidupnya, karena saat dia sedang memakan madu di tengah sungai, tiba-tiba sesuatu jatuh dari langit dengan cepat dan menghantamnya dengan keras, membuat tubuhnya hancur seperti Sukio. Melihat itu, Kameda tertawa kering, karena temannya mati di depan matanya dengan sangat mudah, hingga 2 orang. Sebelum dia melihat dompet Sergio yang berisi peta yang diambil dari rumah Okicha. Setelah Kameda melihat peta itu, dia menyadari bahwa itu pasti peta yang membawanya ke tempat yang memiliki madu. Begitu menyadari hal itu, dia mulai berjalan mengikuti peta ke dalam hutan hingga dia diserang oleh nyamuk hutan yang menjadi tanda bahwa dia telah sampai di tujuan. Dia kemudian menemukan pohon aneh yang terlihat berbeda karena cabangnya bergerak seperti ular dan daunnya mirip dengan telapak tangan. Kameda berdiri menatapnya sejenak hingga dia menyadari bahwa kadang-kadang benda-benda di pohon itu menghilang sejenak dan kemudian kembali seperti semula. Namun, keanehan pohon itu tidak membuatnya mundur karena dia mencium aroma madu yang tercium dari pohon aneh itu. Dia menyadari bahwa madu yang dia makan sebelumnya adalah getah yang keluar dari pohon aneh ini. Begitu menyadari hal itu, dia segera menggunakan pisaunya untuk menggores batang pohon. Dan ketika dia melihat getah yang mengalir keluar sebagai madu, dia sangat senang, seolah-olah dia telah menemukan harta karun yang sangat berharga. Namun, saat dia mengambil madu dan memasukkannya ke mulutnya, tiba-tiba daun pohon itu menghantamnya dengan keras, membuatnya terjebak di pohon aneh itu. Tak kesehatan. Dengan memikirkan Ozuka-kun, pemuda tampan yang menjadi idaman para gadis, orang yang memikirkan Ozuka adalah Midori,
seorang gadis yang diam-diam menyukai Ozuka. Namun, minggu lalu, Ozuka mengalami sakit perut tanpa sebab yang jelas, dan hingga kini dia belum kembali ke sekolah. Midori yang sedang melihat meja kosong Ozuka, tiba-tiba melihat Soichi yang sedang membuat wajah lucu dan tersenyum dengan gigi yang mencolok kepadanya. Ketika Midori melihatnya, dia pergi berbicara dengan teman-teman lain dan mengabaikan Soichi seolah-olah tidak peduli padanya. Namun, tiba-tiba teman-teman lain di kelas mulai berbicara dengan Soichi, membicarakan berbagai hal tentangnya. Teman-teman itu berbisik bahwa Soichi bekerja mengirim koran, bergabung dengan tim bisbol orang dewasa, dan banyak hal lain yang dibicarakan teman-teman tanpa menyadari dari mana semua itu berasal. Selama waktu itu, Soichi sering menjadi bahan gosip di kalangan teman-teman. Pada sore itu, teman-teman terus memperbarui gosip tentang Soichi, membicarakan bahwa Soichi membantu orang tua menyeberang jalan, ditambah dengan berita besar bahwa Soichi adalah kerabat Kagawa Kentaro dari band terkenal, Smoke. Berita itu membuat Soichi, yang biasanya tidak menarik perhatian, menjadi pusat perhatian teman-teman dan gadis-gadis di sekolah yang mengerumuninya. Mereka ingin Soichi meminta tanda tangan Kagawa untuk mereka. Soichi berpura-pura kesulitan, berusaha menyembunyikan berbagai rahasia dirinya, tetapi mengapa teman-teman masih terus mengetahui berita tentangnya? Ketika banyak yang memohon kepadanya, Soichi akhirnya setuju untuk meminta tanda tangan. Itu untuk semua orang. Mendengar hal itu, mereka berteriak kegirangan dan mengatakan bahwa mereka sangat mencintai Soichi. Setelah pelajaran hari itu, Soichi duduk merenung bahwa para gadis itu benar-benar mendekatinya, dan itu semua karena rumor bahwa dia adalah kerabat Kagawa. Namun, setelah berpikir demikian, dia merencanakan untuk mengerjai para gadis itu dengan berpura-pura memberitahu mereka bahwa dia telah mendapatkan satu tanda tangan, dan dia tidak akan membiarkan para gadis itu bertengkar untuk merebut tanda tangan itu, yang akan sangat menghibur Soichi. Kemudian gambar beralih ke Midori yang sekarang sedang mengunjungi Ozuka di rumah sakit dengan seikat bunga di tangannya. Namun, dia merasa cemas karena jika Ozuka tertawa, dia takut mereka tidak akan bisa saling menatap. Akhirnya, dia mengumpulkan keberanian dan berjalan untuk mengunjungi Ozuka. Tetapi, pada saat itu, dia bukanlah orang pertama yang mengunjunginya karena dia bertemu Madoka yang sudah mengunjungi Ozuka sebelum dia. Selain itu, Madoka juga membawa bunga dan memperhatikannya. Ketika Ozuka melihat Midori, dia menyebutkan Soichi yang dia dengar telah menyelamatkan seorang anak yang hampir tertabrak mobil, sehingga kepala sekolah memujinya sebagai pahlawan sekolah. Namun, saat ini, Midori tidak peduli dengan hal lain selain tentang Madoka yang sebelumnya juga mengunjungi Ozuka bersamanya, yang membuatnya berpikir bahwa mungkin Madoka juga diam-diam menyukai Ozuka. Siang itu, Midori yang sedang membawa sampah ke tempat pembuangan secara diam-diam mendengar Soichi yang sedang bergumam di dekat kelompok teman-temannya bahwa dia dan Midori adalah pacaran, dan mengulang-ulang hal itu. Ternyata itu adalah kutukan lain yang diciptakan Soichi untuk membuat teman-temannya atau siapapun yang mendengar percaya pada rumor yang dia buat dan menyebarkannya. Sepertinya pernyataan itu berhasil ketika seorang teman memberitahu semua orang bahwa Soichi dan Midori adalah pacaran. Midori yang mendengar hal itu merasa marah dan bangkit menepuk meja sambil mengatakan bahwa semua itu adalah kebohongan yang diciptakan Soichi karena dia diam-diam melihat Soichi menggerutu di dekat teman-temannya saat siang. Sekarang, dia mengungkapkan bahwa Soichi pasti menciptakan rumor yang menguntungkan dirinya sendiri. Karena teman-teman mendengar hal itu, mereka semua mulai bertanya kepada Soichi, apakah apa yang dikatakan Midori itu benar. Soichi menjawab bahwa itu tidak mungkin menjadi rumor, sambil mengeluarkan tanda tangan Kagawa yang dia buat sendiri, sehingga teman-teman menyadari bahwa Soichi telah menciptakan semua rumor itu dari tanda tangan yang sangat buruk. Namun, sebelum teman-teman menyadari, Soichi sudah melarikan diri dari kelas. Namun, setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian, di kelas muncul gambar aneh yang ditempel di papan tulis. Itu adalah gambar seorang wanita yang sangat menakutkan, sehingga membuat semua siswa yang melihatnya merasa ketakutan.
Sementara semua orang di kelas sedang menatap gambar itu, seorang teman berkata bahwa dia mengenali model menakutkan itu karena dia melihatnya di majalah yang dibeli ibunya. Teman-teman lainnya pun bertanya, apakah itu hanya lelucon? Karena tidak mungkin ada model yang menyeramkan seperti itu. Namun, teman lainnya memperhatikan bahwa gambar itu adalah iklan lipstik dari sebuah merek, sehingga mereka menyadari bahwa orang dalam gambar itu adalah model yang sebenarnya. Selain itu, adik perempuannya yang melihat gambar ini untuk pertama kalinya merasa sangat ketakutan setelah berbaring sakit selama seminggu. Karena semua orang tahu tentang hal itu, mereka berencana untuk menghancurkan gambar tersebut. Setelah itu, mulai muncul rumor aneh sehingga teman-teman di kelas mulai bercerita bahwa pada saat itu ada 3 anak kelas 4 yang sedang berjalan pulang. Di tengah jalan muncul sosok, tetapi karena sangat gelap, mereka tidak bisa melihat wajah ketiga anak itu. Hanya tahu bahwa itu adalah seorang wanita yang bertubuh tinggi besar, yang berdiri di sudut, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketika ketiga anak itu berbalik untuk berjalan kembali, wanita itu berkata, "Aku cantik." Pada saat itu, mata ketiga anak itu mulai terbiasa dengan kegelapan dan mulai melihat wajah wanita itu, yang membuat mereka ketiga terkejut dan segera berlari. Namun, wanita itu tetap mengejar mereka dengan cepat, sambil berteriak bahwa dia akan memakan mereka habis. Kemudian, gambar beralih ke sekelompok teman lain yang membicarakan rumor tentang wanita itu, di mana mereka mengatakan bahwa seseorang melihat model itu melakukan sesuatu di kolam dekat kota. Ini karena kolam itu pernah menjadi berita terkenal bahwa jika seseorang berendam di dalamnya, mereka bisa menjadi cantik, dan rumor itu mulai menyebar. Suatu hari, guru kelas memberi peringatan kepada siswa agar tidak terjebak dalam rumor tentang kolam tersebut karena itu hanya rumor palsu. Selain itu, guru juga membawa kabar baik bahwa idola para gadis, Ozuka, telah kembali bersekolah setelah dirawat di rumah sakit. Siang itu, Midori yang sedang berbicara dengan teman-temannya mendengar rumor tentang Madoka, saingan cintanya, bahwa Madoka telah pergi berendam di kolam yang dikatakan bisa membuat seseorang menjadi cantik. Teman-temannya mengatakan bahwa Madoka pasti tertarik pada Ozuka. Teman dekatnya yang tahu bahwa Midori juga diam-diam menyukai Ozuka bertanya padanya, "Lalu, apa rencanamu? Jika kamu tidak segera bertindak, Ozuka pasti akan jatuh ke pelukan Madoka." Malam itu, Midori memutuskan untuk pergi ke kolam tersebut dan berendam meskipun kolam itu penuh dengan sampah dan kotoran. Dia berusaha untuk bersabar dengan harapan bisa menjadi lebih cantik. Namun, saat dia berjalan menuju tengah kolam, tiba-tiba dia mendengar suara tawa Soichi dari belakang. Ternyata, Soichi telah mengikutinya dan berkata bahwa rencananya berhasil. Dia benar-benar berendam di kolam, seperti yang dia duga dari rumor yang dia dengar. Namun, rumor tentang model hantu dan Madoka yang berendam di kolam, semuanya adalah ulah Soichi. Soichi sangat senang karena Midori terjebak dalam rencananya, dan bahkan mengambil foto Midori sebagai kenang-kenangan, sambil mengatakan bahwa dia akan membongkar cerita tentang Midori yang berendam di kolam karena dia merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Namun, saat Soichi berusaha mengambil foto Midori, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang membuat burung-burung di hutan terbang ketakutan. Tiba-tiba, di tengah kolam, muncul kepala seseorang dari dalam air. Akhirnya, mereka bertemu dengan model hantu yang Soichi ciptakan rumor tentangnya. Sangat kebetulan bahwa dia berada di kota ini. Model hantu itu berkata kepada Soichi, "Siapa yang memberi izin untuk mengambil fotoku? Dari mana kamu tahu aku ada di sini? Media mana yang mengirimmu?" Meskipun dia adalah model profesional, dia pasti tahu bahwa akan ada konsekuensi jika dia diambil gambarnya tanpa izin. Dia tertawa sebelum berkata, "Kalau kamu tidak tahu, aku akan memberitahumu." Dia juga memuji bahwa cerita mereka sangat menarik. Melihat itu, Midori segera keluar dari kolam dan berlari pergi meninggalkan Soichi yang ketakutan dan tidak bisa bergerak karena takut menghadapi model hantu yang menyeramkan. Soichi pun memuji model hantu itu, mengatakan bahwa dia adalah wanita yang sangat cantik sebelum gambar terputus tanpa mereka sadari. Bagaimana nasib Suji?